YouTube. Oke, udah mulai aku record. Mari kita mulai pembelajaran kita pada malam hari ini. Oke. Tanda-tanda. Tanda-tanda. Oke, nah di sini kita kemarin udah bahas tentang gerak lurus ya. Gerak lurus melingkar parabola, kemudian kita bahas tentang hukum Newton dan dinamika rotasi. Sebenarnya di bagian hukum Newton ini tuh masih ada kaitannya sama gravitasi. Cuman aku nggak mau bahas gravitasi untuk saat ini karena ternyata dari tahun ke tahun itu gravitasinya kosong nih, kosong melompong dari 6 tahun ke belakang. Makanya ini tidak menjadi bahasan prioritas. Begitupun sebenarnya momentum dan impuls kan nanti juga ngaitin juga kan, terkait juga sama dinamika rotasi. Nah, tapi aku nggak mau bahas gitu. Nggak mau bahas dulu. Nanti kita bahas agak di akhiran lah ya. Agak santuy. Ini buat yang komparasi yang satunya. Oke. Kita prioritasin yang banyak-banyak dulu ini. Di bagian mekanika dulu. Karena mekanika itu sebagai dasar dari dasar dari fisikanya. Kalau di mekanika itu udah kelewatan, ya nanti bakalan lebih susah lagi untuk mempelajari bab selanjutnya karena dia berkaitan banget. Oke, untuk pertanyaan yang pertama ya, ini terlihat gampang ya, terlihat receh. Ternyata dia itu muncul di SBMPTN di tahun 2019. Oke, jika diketahui massa balok, ini ada sebuah balok ya, sebuah balok yang memiliki massa 2 kg ya. 2 kg. Nah, dia itu memiliki percepatan gravitasi, ini harusnya pangkat ya, 10 meter per sekon kuadrat dan bidangnya licin. Pasti kalian tahu lah ya kalau itu adalah pangkat. Tentukan gaya normal pada balok. Coba, aku pengen tahu, teman-teman jawabnya apa ini? Ini soal yang cukup gampang ya. Pada jawab apa ini? Soal yang nomor pertama? A, B, C, D, 10, 15, 20, 25, 30? 30. 30. Oke, ada yang menjawab jawaban lain? Mbak, ini direkod nggak? Iya, ini direkod. Ini direkod. 30. Oke, yang jawab baru satu ya, 30. Mari kita cek bersama-sama. 25, nah, 25. Oh, ada yang jawab 25 ya. Ada yang jawab 25, ada yang jawab 30. Oke, nggak apa-apa. Perbedaan itu adalah suatu hal yang wajar. Nah, kita sekarang kalau ada gambar kayak gini, kita uraikan dulu ya antara apa-apanya nih. Yang pertama pasti ada gaya berat ya. Gaya berat. Oke, ini maaf nggak bisa tengah. Ini ada W. Kemudian dia ada juga ganti pena. Ada juga gaya yang mengenai si bidang nih. Kalau W itu dia ditarik dari titik tengah ya, dari titik tengah benda. Tapi kalau gaya normal itu tuh ditarik dari pertemuan antara si bidang dengan benda tersebut. Jadi kalau gaya normal itu ditariknya dari sini nih. Jadi ini ada gaya normal. Nah, kemudian untuk yang ini nih, benda yang ditarik ini, benda yang didorong ya. Oh ya, benda yang didorong. Benda yang didorong ini didorong sebesar gaya 10 Newton, kita uraikan juga nih. Karena di sebelah sini sudutnya, maka F yang ke bawah itu F cos apa F sin? F? Sin. Ya. Sin. Depan miring ya, depan miring. Maka F sin. Di sini adalah F sin. F sin. F sin theta. Kita katakan theta aja deh. Nah, lalu kalau di sebelah sini F sin, berarti di sebelah sini adalah F cos. F cos. Theta. Oke. Nah, selanjutnya baru kita selesaikan nih. Kalau misal ada benda yang begini-begini nih, maka kita cara menyelesaikannya adalah dengan persamaan Newton ya, sigma F.
Aduh, ini gimana nanti nggak bisa bikin sigmanya nih. Oke, pakai pen aja deh. Nah, maka kita ada bersamaan sigma F FY sama dengan 0 ya. 0 sigma FY karena dia kan bendanya itu nggak naik sama nggak turun. Maka si sigma FY ini nilainya sama dengan 0. Nah, lalu perhitungannya gimana nih? FY berarti yang ke atas sama ke bawah. Nah, ke atas sama ke bawah itu ada gaya normal. Kemudian ada gaya berat. Kemudian ada gaya, kan gaya normalnya ke atas tuh, makanya dia positif. Gaya beratnya ke bawah, makanya negatif. Kemudian ada F sin theta. F sin theta. Ya, nggak bisa dipakai lambang. Ini pakai lambang apa ya? F sin... F sin aja lah ini. Sama dengan 0. Nah, selanjutnya, mari kita pilih dulu. Oke. F sin A sama dengan 0. Katakanlah A gitu ya. Anggap aja A itu adalah tetanya. Nah, lalu berapa nih gaya normalnya ya? Kan yang ditanyakan gaya normalnya. Berarti semua dipindah ruas selain gaya normal. W-nya pindah ke sini. Jadi W plus F sin A. Maka nilai N sama dengan W-nya. W-nya tadi kan 2 kilo. M kali G ya, 2 kali 10. Nggak usah diurain, pasti udah pada tahu lah ya kalau W itu M kali G. Ditambah F sin theta. F-nya adalah 10. 10 Newton. Sin theta-nya adalah sin 30. Nilainya berapa? Sin 30 derajat nilainya? Setengah. Bener banget. Berarti 20 ditambah 10 dikalikan setengah. Oke, nilai hasil akhirnya adalah 25 Newton. Nah, oke, di sini sampai di sini kemarin kayaknya aku nggak ngasih waktu ya buat mencerna ya. Jadi kalau untuk saat ini saya kasih waktu buat mencerna dulu nih. Sekitar 1 menit sebelum kita lanjut ke soal selanjutnya. Karena ini masih soalnya permulaan ya, soal yang mudah lah ya, bisa dikatakan mudah gitu. Oke, 1 menit dari sekarang silakan dicerna. Kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Kalau nggak ada, nanti akan lanjut. Ya, sambil ngorek-orek catatannya yang tadi sudah dikerjakan. Oh ya, kalau misal minggu depan ininya tak bikin kuis gimana? Tak bikin soal-soal kuis. Jadi nanti kalian ngisi pollnya gitu di Keizala. Siap? Berani nggak? Fisika ada bikin kuis. Buat ngetes juga sih, buat biar tahu gitu. Boleh. Oke, Mbak, boleh. Oke, pertemuan depan saya bikin... Oh, ngirimnya jangan mepet-mepet. Ya, nggak apa-apa sih. Yang penting diisi. Jangan banyak-banyak, Mbak. Ya, paling enggak kalian udah ngerjain 5 dari 15 soal itu udah lumayan banget. Oke, ternyata ini tuh ada yang nanya nih, kenapa kok yang ke bawah itu sin, yang ke samping itu cos. Jadi ada namanya segitiga Pitagoras ya. Aduh, ini nggak bentuk banget segitiganya. Bentar. Tak ulang dulu. Gambar segitiganya jelek banget. Nah, ini. Wah, bisa bentuk nih. Misalkan di sini tuh ada sudut nih. Kita kan tahu ya, ada yang namanya 3 sin. Sin adalah depan bagi miring. Cos adalah Samping per miring. Tan adalah depan per samping. Nah, jadi ini yang menjadi patokan kita nih dalam semua hal tentang perpitagorasan. Sin cos tanan itu pakainya ini. Kalau aku sih ada jembatan keledainya itu sin dering, cos saring, tan deping. Oke, jadi
karena ada ini, maka bisa buat tambah-tambah ngingetin lah ya. Nah, dari sini ketika kita tahu ada sudut nih, diketahui sudut, berarti kan dia misal sin. Sin itu kan antara ini, bentar, ganti bolpen dulu. Sin itu kan antara ini, depan, sama miring. Nah, berarti kalau misal nih, dia kan sudutnya di sini, dan dia itu yang miring kan diketahui kan miringnya 10 Newton, berarti kan yang tersisa itu tinggal yang di depannya si sudut ini, karena di depannya berarti nilai F ini adalah F sin theta. Sedangkan kalau yang di sini berarti sisanya F cos theta. Atau nih kalau misal teman-teman mau narik garis dari sini, ini kan gini kan. Nah, vektor itu kan kalau misal dikebawahin nggak apa-apa ya, asalkan arahnya sama. Nah, makanya yang ke sini, ke samping ini adalah cos-nya kan, cos samping miring. Oke, makanya kita dapatkan ini, nilai dari kalau ke samping itu F cos, kalau ke bawah itu F sin. Tapi ini belum tentu seperti itu. Tergantung dari nilai sudutnya ini, yang diketahui di sebelah mana. Kalau misal nih, yang diketahui sudutnya ada di sebelah sini, ya maka nanti caranya beda lagi gitu. Tinggal dibalik, tergantung poin dari sudutnya diketahui di sebelah mana, seperti itu. Oke? Baik ya, bisa dipahami? Bisa, Kak. Yang bertanya, oke. Oke, baik. Kita akan berlanjut ke soal selanjutnya. Ya, kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini adalah tentang dua buah balok. Masih berkaitan sama sin kostan lagi ya. Sin kostan lagi. Dan ada juga hukum Newton tentang sigma Fx, sigma Fy, dan lain sebagainya. Oke, kalau ada dua benda kayak gini, kalau ada dua gambar nih, pasti kita harus ngorek-orek ini ya. Kita harus mencoret-coret baik dari sisi yang M1-nya ataupun sisi M2-nya gitu. Dan di sini diketahui bahwasanya si M1 ini 2 kilo, balok M2 bekerja suatu gaya sebesar 20 Newton. Oke, ini menjadi poin yang dicatat ya. Pokoknya kalau yang angka-angkanya ini dicatat juga. Nah, terus kalau misal dia ada keterangan meja horizontal kasar, ini juga diperhatikan. Karena kalau kasar itu berarti dia memiliki gaya gesek gitu. Berarti dari M1 maupun M2 ini dia punya namanya gaya gesek F gesek bentar. Hilang. Gaya gesek. Nah, terus yang di sini tuh juga ada tuh gaya gesek yang dari M2-nya. Bentar. Pulpen yang glitter itu. Ini ada gaya gesek F geseknya. Jadi M2 maupun M1. Nah, terus dia nih. Nah, ini ada tan theta 3/4. Kalau tan theta 3/4 berarti tan X itu adalah 3/4, berarti sin-nya berapa? Sin X adalah 3/5. 3/5, bener. Kalau cos X-nya? 4/5. 4/5. Iya, bener ya. Ini adalah segitiga istimewa, 3/4/5. Sin itu yang bagian atas, cos itu yang bagian bawah, kalau misal diketahui tan-nya gitu. Di 3/4/5. Sin X-nya 3/5, cos X-nya 4/5. Dan di sini diketahui koefisien gesek kinetis, mu K. Mu K-nya diketahui, oh my god. Ya, aku garis aja deh. Kenapa bentuknya jelek banget? Oke, mu K-nya. Dari semua ini kita akan meramu persamaan-persamaan yang ada untuk menyelesaikan soal nomor kedua. Kita analisis dari balok yang pertama dan juga balok kedua. Balok 1. Oke, balok 1.
Dari belok 1, kita tahu ya bahwasanya dia kan nggak naik turun ya, berarti sigma F sigma sigmanya pakai ini aja. Berarti kita tahu ya kalau semisal dari balok 1 ini si sigma FY sama dengan 0. Oke. Ya, berarti kita uraikan juga nih sigma FY-nya, berarti dari W, ada W-nya, kemudian ada juga gaya normalnya, nggak lurus. Gaya normalnya, kemudian ada apa lagi nih, gaya-gaya yang bekerja? FGX ya, FG gesek, gaya geseknya, FG-nya ini, FG, kemudian dia ada tali ternyata yang menghubungkan, berarti di sini ada tegangan tali gitu. Ini gaya gesek yang pertama ya, tak tulis gaya gesek yang pertama karena nanti ada benda yang kedua yang dia memiliki gaya gesek juga. Gaya gesek yang kedua nanti ditulis FG2. Oke, selanjutnya kita selesaikan sigma FY-nya dulu. Sigma FY di balok pertama. Sigma FY di balok pertama berarti yang atas sama yang ke bawah ya, berarti ada N1. Ini jangan lupa ya, N-nya itu N1, W-nya W1, karena nanti ada N2 sama W2. Berarti N1 dikurangi W1, nilainya sama dengan 0. Makanya N1 nilainya sama dengan W1. Oke. Berarti N1-nya bisa kita ketahui, W1-nya kan 2 kilo, kemudian nggak ada G-nya ya. Anggap aja 10 aja lah ya, yang gampang. Berarti 20 Newton. Sini udah tahu nilai dari N1-nya. Nah, nilai dari N1 ini nanti berguna untuk menyelesaikan balok satunya dari sisi X-nya. Makanya kita perlu urain Fx-nya juga. Ini kan Fy-nya udah ketemu, sekarang kita ganti menyelesaikan yang Fx-nya. Sigma F sigma Fx sama dengan, karena dia berpindah ya, dia ada suatu gaya, berarti sigma Fx sama dengan M kali A. Oke, sigma Fx M kali A. Bentar, tak naik sedikit. Sigma Fx nilainya M. Salah. Ya. Oke, sigma Fx nilainya M kali A. Nah, dari sini kita bisa melanjutkan ya, menyelesaikan. Dari sumbu X itu kan ada tegangan tali yang ke kanan ya, kita anggap kanan itu positif, dikurangi Fg1 ya, Fg1. Gaya gesek yang pertama nilainya adalah M kalikan A. Nah, tegangan talinya kan nanti kan kita belum tahu ya, berarti kita tulis T dulu sama dengan dikurangi dulu aja deh, dikurangi gaya geseknya kan mu K kali N ya, mu K kali N berarti 1/3 dikalikan N-nya tadi 20. Nilainya sama dengan M kali A. M-nya nilainya 2 kg. A-nya kita belum tahu, berarti A-nya kita tulis A dulu. 2A. Nah, ini ada persamaan yang pertama. Kita anggap persamaan yang pertama. Oke, ini adalah persamaan yang pertama. Lanjut kita ke balok yang kedua. Kita kerjakan balok yang kedua. Balok. Oh my God. Balok 2. Balok 2 kita kerjakan sama ya kayak tadi ya. Dia memiliki nilai gaya normal. N-nya. Dia punya N. Kemudian dia juga punya W.
Nah, terus ini karena dia ada F-nya, F yang dia itu ada sudutnya ke sini, berarti yang ke samping ini, yang ke samping ini F sin apa F cos nih? Ini adalah F. Ya, bener, F cos ya. Tadi ada yang bisik-bisik cos nih. F cos. F cos theta. Nah, yang ke bawah itu adalah F sin. Karena kalau kita lihat yaitu yang si cos itu kan samping miring ya, berarti dia F cos. Kalau yang ke bawah itu adalah F sin. Woi, ini kayak mana nih nulisnya? Penuh. F sin. Ya. F sin. Oke. Ya, gitulah. F sin. Nah, lanjut. Kita kerjakan untuk balok yang kedua sama ya, dari sigma FY. Sigma FY sama dengan 0. Oke, sigma FY sama dengan 0, lalu kita selesaikan. Dia berarti ada gaya yang ke atas, ke bawah. Untuk yang ke atas, yang pertama ada gaya normal ya. Kita tulis gaya normal 2. N2, karena tadi yang di sebelah, di balok 1 itu ada N1, sekarang N2 dikurangi W2, lalu kita ada ketambahan nih, F sin ya. Jangan lupa, karena F sin-nya juga arahnya ke atas, dan dia bekerja pada balok yang kedua. Makanya dia dikurangi F sin theta. Aku tulis sin X aja ya, karena nggak ada theta di keyboardku. Nilainya sama dengan 0. Lalu kita tuliskan N2 dikurangi W-nya kan tadi, W kan M kali G. Sedangkan M-nya itu adalah 1 kilo, maka 1 kali 10. Kita bilang ke 10 aja biar gampang. F-nya, nilai dari F adalah 20 Newton. Kemudian kita tahu sin theta. Sin theta-nya adalah 3/5, karena tadi udah ngorek-ngorek. Sama dengan 0. Saya ubah dulu warnanya menjadi warna biru biar sama kayak atasnya. Oke. Nah, selanjutnya kita selesaikan N2 kurangi 10 dikurangi 20 kali 3/5, hasilnya adalah 12. 20 kali 3/5, ya 12 ya, sama dengan 0. Makanya N2 diketahui 22 Newton. Oke. Kita pelan-pelan aja buat ngerjain soal yang kayak gini, karena konsep-konsep yang ini tuh, kalau aku lihat nih dari soal SBMPTN aja, yang tentang ini udah muncul 2 nih kan, 2. Tuh, soal tentang hukum Newton. Nah, makanya konsep untuk belajar di sini kita uraikan secara pelan-pelan aja. Lanjut, sigma fx, sigma fy udah diketahui, lanjut kita tulis sigma fx. Sigma fx-nya nilainya adalah, karena dia bergerak, M kali A. Dia kan bergerak ke kanan ya, nah, makanya kita pakai M kali A. Selanjutnya kita uraikan di sebelah sini. M kali A, fx, ke kanan dulu. Ke kanan dulu itu adalah F cos ya, F cos, ada F cos X. Kemudian, nah ini kan tadi kalau tegangan tali itu kan saling menegang dari kedua benda yang tarik menarik ya. Makanya kalau yang M1 tadi di masa yang pertama tadi si T-nya arahnya ke kanan, sedangkan yang ini T-nya itu arahnya ke kiri gitu. Karena dia saling meregang di sini, saling tarik-tarikan lah ya. Berarti T yang ini, yang dari M2 ini, kita uraikannya ke arah ke kiri. Maka F cos X dikurangi T. Lalu dikurangi, ingat masih ada gaya gesek. F gesek yang kedua. Sama dengan M kalikan A. Lalu F-nya diketahui 20. Cos X-nya adalah 4/5. Dikurangi tegangan tali. Dikurangi gaya geseknya mu kali N.
1/3 dikalikan N-nya tadi 22 sama dengan M kali A. M-nya adalah 1 kilo dan A-nya ditanyakan nanti. Maka kita peroleh hasilnya adalah 20 kali 4/5, kita coret-coret hasilnya 16 ya. 16 dikurangi T, kemudian dikurangi 22/3 sama dengan A. Sama dengan A. Maka kita dapatkan persamaan yang baru nih, persamaan T sama dengan, atau karena di sini tak ubah dulu deh, yang T sama A biar satu sisi. Maka ini ditemukan T min 2A sama dengan 20/3. Ini untuk yang pertama, persamaan pertama. Untuk yang persamaan kedua, kita lanjutkan dulu. T pindah ruas biar sebagian sama A, sesisi sama A. Jadinya T plus A sama dengan 16 dikurangi ya. Dikurangi 22/3. 22/3 ya. Nih, kalau misal nih, kalian tuh nemu angka-angka yang susah-susah kayak gini, kalian tuh tulis aja kayak gitu. Kalian tetap tulis sebagaimana angka itu, nanti kemungkinan akan muncul angka yang sama gitu, yang bisa saling mengurangi dan nanti akhirnya nggak jadi potong-potongan lah ya, nggak jadi perperan lagi. Lalu dari dua persamaan ini ini adalah persamaan yang kedua. Lalu kita lakukan yang namanya substitusi atau eliminasi ya. Eliminasi aja deh yang gampang. Eliminasi. Oke, kita lakukan eliminasi pakai warna yang merah. Kita lakukan eliminasi dari persamaan 1 dan 2. Oke, dari persamaan 1 tadi kita tahu nilainya adalah persamaan 1 adalah T dikurangi 2A sama dengan 20/3. Lalu persamaan yang kedua, T plus A sama dengan 16 min 22/3. Nah, ini kan sama-sama ada per-3/3-nya ya, jadi nanti tuh bisa dikurangi dari sini. Makanya nggak usah dihitung dulu, nggak usah tergesa-gesa untuk menghitung angka-angka yang ada gitu. Nanti kamu bakalan kerepotan karena angkanya bakalan kurang bagus. Lalu kalian lakukan eliminasi. Kalian saling mengurangkan T-nya ya. Kalau udah dikurangin T-nya, berarti min 2A dikurangi A, hasilnya adalah min 3A. Min 3A sama dengan 20/3 dikurangi 16 min 22/3. Berarti kan jadinya 20/3 dikurangi 16 ditambah 22/3. Maka didapatkan min 3A sama dengan 20 ditambah 20/3 ditambah 22/3 kan hasilnya 44/3 dikurangi 16. Nah, kalau udah terhitung seperti ini, nanti kita tinggal lanjutkan hitungannya gitu. Berarti ketemunya adalah itu salah. ke 42. Oh iya, 42 ya, maaf ya. Oh iya, 20 tambah 22, maaf. Makasih udah diingetin, Mas. Oke, kita lanjutkan ya. 20 ditambah 22 nilainya 42. 42 bagi 3 adalah 42 bagi 3 14 ya? Ya, 14 ya. 14 dikurangi 16. Ya, makanya min 3A sama dengan 2. Kita dapatkan nilai dari A adalah min 2/3. Oke. Ini harusnya min, Kak. Enggak min 2, Kak. Min 2, Kak. Oh iya, benar. Makasih. Oke ya. Ya, benar. Berarti kalian masih fokus ya meskipun udah malam ya. Oke. Kita temukan jawabannya min 3A sama dengan min 2. Jadi emang itu ya, kalau kelemahanku di fisika dari dulu adalah tandanya.
Mbak, kenapa tidak langsung masukin M-nya di persamaan 2-nya, jadi A-nya langsung ketemu, M ke A. Ini udah tak masukin. Gimana? Ini udah tak masukin. Oke, lanjut ya. Jadi emang kalau kekurangannya di fisika, aku dari dulu jujur, aku tuh kurang teliti. Kayak tanda-tanda negatif, positif, itu tuh kayak sering kebalik. Padahal ketika keliru di sana, itu akan mengubah makna sangat-sangat jauh ya. Nah, makanya untuk semoga adik-adik yang di sini bisa diberikan ketelitian ya dalam mengerjakan nantinya. Oke. Jadi kalau memang paham kelemahannya, berarti memang setelah mengerjakan itu harus diteliti kembali. Gitu. Lalu kita tuliskan T min 2A sama dengan 20/3 ya. Ada yang sama nggak? Yang kalau misal ngerjain itu sering kelirunya di bagian tanda-tandanya atau bahkan penjumlahannya. Kalau perkaliannya padahal bener gitu kalau ngitung. Oke. 20/3. Maka kita ketahui nilai dari T dikurangi 4/3 sama dengan 20/3. Maka nilai T sama dengan 20/3 ditambah 4/3. T sama dengan 8 ya. 8 Newton. Oke, berarti kita ketahui nilai ini jawabannya adalah 8 Newton. Cukup panjang ya, ternyata pertanyaan sepanjang ini jawabannya 8 Newton gitu. Padahal soal-soal yang setipe seperti ini itu tuh banyak banget gitu. Ini aja sendiri udah ada 2 soal. Kayaknya kemarin kita juga sempat bahas soal SBMPTN yang tentang hukum Newton deh. Kenapa harus pakai eliminasi di persamaan 2 itu biar langsung M. Kenapa harus pakai eliminasi biar langsung masukin M1 sama dengan M2? Maksudnya gimana nih? Bisa open mic ini, Dek, yang usul M1 plus M2 sama dengan M. Halo, yang usul? Oke, layarnya boleh dipasin nggak biar di screenshot. Oke, ini udah pas belum ya? Ya, semoga ini udah pas. Oke, sambil dicerna pelan-pelan ya. Sigma Fx dibagi M. F dibagi M1 plus M2 ketemu A. Oh iya, ini mungkin bisa jadi juga ya pakai cara yang itu, cara yang cepat. Sigma Fx dibagi M1 plus M2 ketemu A. Cuman ini aku jelasinnya secara konsep ya. Mungkin kalau ada cara yang lebih cepat bisa jadi juga seperti itu. Tapi kalau secara konsep dianalisis satu persatu pakainya cara ini. Cuman kalau misal kalian nemu cara yang lebih mudah lagi atau bisa dibilang cara-cara bimbel, cara-cara guru yang cepet the king atau apanya lah ya. Nah, itu boleh banget pakai cara yang itu. Oke, bisa sambil dipahami terlebih dahulu.
Ini sambil dipahami, ada yang ingin tanya atau belum? Atau mupeng? Mudeng apa mupeng? Ya. Oke. Dilanjutkan ya ke selanjutnya. Wah, ini soal yang gemesin juga ya. Ada sebuah benda, dia ada di bidang miring, kemudian dia jatuh gitu ya. Dia dilepaskan dari keadaan diam, kemudian dia ditanyakan apakah benar gitu antara sebab dan akibatnya itu seperti itu. Kalau percepatan balok saat turun di bidang miring bergantung pada percepatan gravitasi dan theta, apakah hanya gravitasi bumi yang melakukan usaha memindahkan balok sedangkan theta menentukan arahnya. Tuh. Ini agak nyerempet-nyerempet juga ya sama soal usaha. Padahal kan kalau dari komparasinya itu usaha di tempat yang lain, tapi ternyata masih ada kaitannya gitu. Oke, nah dari soal ini kita bisa selesaikan nih dengan menggambarnya. Hanya dengan menggambar. Hanya dengan menggambar di sini kamu bisa menyelesaikan soal ini, yaitu menguraikan apa-apa yang komponen-komponen yang ada di sini. Dari M, kita pasti tahu ada yang namanya W ya. Kita tahu dia punya gaya berat. Woi. Ini kok putus. Oke. Nah, lalu dari sini kalian juga tahu bahwa dia itu ada yang namanya gaya normal. Gaya normal yang tegak lurus sama bidangnya. Ini ada gaya normal. Nah, kemudian di sini karena dia ada W, berarti dia ada W sin W cos-nya. Lalu yang W cos itu yang kemana nih? Yang ke bawah kanan atau yang berlawanan dengan si gaya normal? Yang ke sini apa ini? Can you hear me? Yang ke situ adalah W sin apa W cos? Depan miring ya. W depan miring W sin. W sin theta. Nah, kalau di sini W sin theta, berarti yang di sebelah sini adalah W cos. W cos. Woi. Oh my god. Bentar, saya ganti pakai pulpen aja. W cos X aja deh. W cos X. Yang di sebelah sini adalah W cos X. Kalau yang di sebelah sini adalah W sin X. Nah, biar lebih estetik lah. Oke, dari sini kita udah tahu ya, kita udah melihat sedikit mengenai persamaan yang ada. Apakah benar sih percepatan balok pada saat turun di bidang miring itu bergantung pada percepatan gravitasi dan tetanya? Kita tahu bahwasanya ada yang namanya persamaan, kalau turun berarti sigma, kan dia bergerak ya, berarti sigma F sama dengan M kali A. Oke. Nah, kalau dari sini berarti kita tahu kan sigma F-nya ini kan dia ada sudutnya tuh. Si sigma F kalau misal ada sudut berarti dia bergantung sama tetanya kan? Ya. Karena dia ini turun berarti di sini tuh berarti kan dia itu ada yang namanya gaya berat juga ya. Dia bergantung sama gaya berat, kemudian dia bergantung sama tetanya juga. Maka benar nih. Maka pernyataan yang atas ini adalah benar. Pernyataan sebabnya benar. Akibatnya, apakah benar gaya gravitasi bumi yang melakukan usaha memindahkan balok? Hanya gravitasi bumi yang melakukan usaha untuk memindahkan balok, sedangkan tetanya menentukan arahnya. Jadi poinnya di sini adalah tetanya. Apakah benar tetanya itu cuma berperan sebagai menentukan arah? Apakah benar tetanya cuma berperan sebagai menentukan arah?
Enggak ya, enggak benar ya. Enggak ya, benar. Enggak. Dia tidak hanya berperan sebagai menentukan arah, tapi dia juga menentukan nilainya gitu. Misalkan nanti SIN-nya 30 sama SIN-nya 60 kan hasilnya juga udah berbeda. Enggak cuma arahnya doang gitu. Nah, maka pernyataan yang kedua ini salah, pernyataan yang akibatnya. Makanya dari kalau misal P-nya adalah benar, sedangkan akibatnya adalah salah, maka dia jawabannya adalah yang C ya. Yang C ya. Sudah hafal kan kalau misal sebab akibat, kalau yang A itu pernyataan benar, akibat benar, dan dia itu adalah merupakan sebab akibat. Kalau yang B itu pernyataan benar, akibat benar, tapi dia itu nggak ada hubungan sebab akibat. Kalau yang C itu pernyataan benar, akibat salah. Kalau yang D pernyataan salah, akibat benar. Kalau yang E itu keduanya salah gitu. Kalau pernyataan sebab akibat. Ntar aku mau minum dulu. Masya Allah, ternyata udah jam 20.48. Nggak apa-apa. Belajar fisika itu emang harus pelan-pelan ya. Harus pelan-pelan dan dari hati. Aku pikir tuh kalau ngajar fisika kan apa ya, harus sesuai gitu loh temponya. Kemarin tuh kan aku pernah ngajar anak. Dia tuh bilang cerita, kalau orang-orang ngajar fisika dari video itu biasanya aku kurangin kecepatannya, aku lambatin jadi 0,5 gitu. Nah, ini untungnya kalau ada fitur di YouTube, dia bisa mempercepat atau mengurangi kecepatan videonya. Kalau misal menurut kalian ini kurang cepat, ya silakan dipercepat bahkan sampai 2 kali. Tapi kalau menurut kalian ini terlalu cepat, silakan nanti ketika di YouTube kalian kurangi kecepatannya. Itu tergantung selera masing-masing sih. Kalau aku sendiri ya tergantung tempo dari penyampaiannya. Silakan kalian ubah sesuai keinginan kalian. Oke, ini soal nomor 3. Lanjut kita soal nomor 4 ya. Nomor 4 ini masih berkaitan sama si hukum Newton juga ya. Karena dia ada balok. Tapi ini soalnya bisa dikatakan cenderung mudah sih. Karena kalau di sini kan dia ini benda B bermasa sekian, ada di atas balok A bermasa sekian, di lantai yang licin. Kalau lantai licin, lantainya ya, yang licin ya. Kalau lantainya licin, itu berarti dia tidak terjadi gaya gesek di lantai. Nah, lalu balok B itu ditarik dengan suatu gaya mendatar sebesar 320 Newton, sehingga mendapatkan percepatan sekian. Dapat A-nya sekian. Relatif terhadap lantai ya, dipahami ya kalau ini relatif terhadap lantai. Asumsikan tidak ada gaya gesek antara balok A dengan lantai, namun ada gesekan antara balok A dengan B. Jadi di antara balok B dengan A, karena ini ditariknya ke kanan si F-nya, berarti dia ada gaya gesek dari B-nya ini. Ada F gesek B. F gesek dari AB, dari B ya. Oke. Nah, ditanyain besar percepatan balok A. Untuk mengetahui nilai dari percepatan balok A, ya kita pakai yang sigma F sama dengan M kali A. Sigma F sama dengan sigma M kali A ya. Sigma F sama dengan M kali A. Nah, di sini M kali A ini nggak hanya berlaku untuk satu aja. Jadi kalau misal mau M kali A, di sini juga bisa pakai ini. Dihitung langsung. Lalu sigma F-nya dia kan ada ke kanan sebesar 320 Newton ya. 320 Newton. Kemudian dia itu ada percepatan dari A sama B. Lalu dia gini deh. Karena kita ini melihat perspektif dari kedua benda. Berarti kita itu melihat perspektif dari yang si benda ini, BA ini dengan lantai, maka kita langsung menghitungnya dia tanpa ada gesekan gitu. Kita hitung nilai masanya, masa dari A adalah 60. Oke, 60. Sedangkan percepatan A-nya itu mendapatkan sebesar 3 meter per sekon. Ini, oke, gini aja dulu. F sama dengan MA kali A.
MA kali AA di MA kali AA sama MB kali MB. Karena MB-nya yang ke kanan, yang positif, berarti MB dulu ya. MB kali AB, baru dikurangi MA kali AA. Oke, dari sini F-nya kita ketahui 320 Newton, dan MB-nya adalah 60 kg, dikalikan A-nya, 3 ya. 3 itu punyanya si B. 3 dikurangi MA-nya adalah 100 kg, dikalikan percepatan A yang ditanyakan gitu ya. AA-nya itu ditanyakan. Jadi di sini meskipun si B itu memiliki gaya gesek dengan A karena dia dianggap diasumsikan punya gaya gesek, akan tetapi karena kita melihat perspektifnya si AB ini dalam satu jangkauan ya, satu segerombolan ya, maka kita tuliskan MA sama MB-nya itu dia sebagai nggak punya gaya gesek karena dia berkaitan sama lantainya ini. Lantainya itu yang dia licin ya. Lantainya itu licin, dia tidak memiliki gaya gesek. Oke, kita hapus karena dia licin. Oke, maka kita lanjutkan untuk menghitung nilai A-nya. 320 sama dengan 180 dikurangi 100 A. Maka 100 AA nilainya adalah 180 dikurangi 320 ya? Iya enggak? 320. AA berarti 100 AA nilainya 180 dikurangi 320 140 ya? Minus 140. Maka nilai dari AA adalah 1,-1,4 meter per sekon kuadrat. Nah, karena di sini itu tidak disuruh untuk arahnya, maka kita tidak perlu mencantumkan minusnya di sini, karena di sini juga nggak ada yang nilainya minus gitu. Langsung aja kita jawab aja. Gitu deh untuk soal ini. Oke. Wow, udah 25.4 nih. Ini nanti nggak cukup buat ngerjain semua. Oke, ini di 1 menit dulu buat memahami nomor 4. Kita lanjut nanti ke nomor 5 untuk yang soal terakhir di malam hari ini. Ini padahal tuh ada soal asyiknya loh, soal yang huru-hara, yang gemesin banget, soal yang nomor ini. Nah, ini SBMPTN 2019. Ini sebenarnya soalnya lucu banget. Oh. Karena dia itu banyak gaya ya di sini ya. Padahal dia cuma ditanyain besarnya gaya minimal yang dibutuhkan supaya bola dapat menaiki tangga setinggi H gitu. Cuma pengen keluar dari sini. Tapi ternyata bahas mawon. Oke, mau bahas yang ini, yang nomor 7. Sebenarnya kalau misal nggak dibahas sekarang sih, mungkin kalau kalian minta mau dibahas pekan depan juga nggak apa-apa sih. Karena kalau ini, ya ini sih soal yang lucu. Nanti kelebihan, nggak apa-apa kalian, kelebihan waktunya. Nggak apa-apa. Mau bahas yang nomor 7 atau yang mana nih? Usul. 7 atau 5? Ya, usul. Usul, kamu usul. Mau lanjut nomor 5 atau nomor 7 aja? Oh, ada yang usul nomor 5. Urut aja kali ya, urut aja. Karena fisika itu satu orang bisa, belum tentu yang lainnya nggak bisa ya. Oke, ini karena nomor 5 ini sepertinya cuma singkat ya. Jadi kita lanjutkan ke nomor 5. Nanti untuk sisanya kita bahas pekan depan, nggak apa-apa, karena memang fisika itu adalah lucu soalnya. Oke. Seutas tali diikatkan pada sebuah balok dengan keadaan di bawah ini yang menyebabkan tegangan tali tidak sama berat balok. Jadi pertanyaannya adalah, dia itu ada tali yang diikatkan sama balok. Nah, terus pertanyaannya adalah ketika tegangan tali itu tidak sama dengan berat balok. Nah, gampang banget nih soalnya nih.
tegangan tali tidak sama balok sama dengan berat balok ketika coba kita identifikasi dari yang kalau tidak sama, yang namanya tidak sama tegangan tali dengan beratnya, berarti dia itu memiliki percepatan ya. Berarti kalau misal kata-katanya ini ada kata dipercepat itu berarti dia benar ya. Dipercepat ini pasti benar, auto benar gitu. Dan ini kata-katanya itu kecepatannya tetap. Kalau kecepatannya tetap berarti dia itu auto salah ya. Karena dia itu harus ada percepatannya. Kalau misal tegangan talinya tidak sama dengan berat balok. Nah, dari sini udah tahu nih, nomor 2 benar, nomor 4 salah, berarti 1, 2, dan 3. Jawabannya adalah yang A. Jawabannya adalah yang A. Yang A. Yeay. Ini jadi soal, kalau dulu kan namanya SNMPTN ya di tahun 2012 SNMPTN, tapi sebenarnya sama sih, dia seleksi masuk perguruan tinggi yang pakainya adalah jalur ya kayak UTBK lah kalau sekarang. Oke, ini masih ada waktu 2 menit sih sebenarnya, tapi kalau buat nyelesain soal yang nomor 6 kayaknya sangat-sangat over. Jadi ini aku mau cerita sedikit aja nih. Soal barangkali di sini ada yang lolos kan SNMPTN ya. SNMPTN itu sebenarnya suatu rezeki yang sangat-sangat lumayan ya, karena kamu bisa masuk tanpa tes gitu, tapi kamu harus melawan teman-temanmu yang juga saingannya berat. Jadi ketika mendaftar di SNMPTN, kamu itu juga harus punya siasat ekstra. Kalian boleh memilih jurusan yang kalian benar-benar emang pengen di pilihan pertama, sama jurusan ya yang mungkin kalian itu bisa untuk survive dan kalian itu bisa untuk menyukainya gitu. Dari pilihan 1 sama yang kedua. Karena kalau aku cerita sedikit, aku dulu tuh kan masuknya di pendidikan fisika itu SNMPTN ya. SNMPTN pakai begitu. SNMPTN dari salah satu sekolah di Solo gitu. Aku daftar SNMPTN, pilihan pertama itu benar-benar pilihan yang emang aku inginkan. Dan pilihan kedua itu adalah pilihan ya yang mungkin aku bisa survive. Dan karena memang aku sebenarnya sadar diri kayaknya tuh nggak bakalan keterima deh di pilihan pertama, karena ada temanku juga yang sekolah, dia itu nilainya lebih tinggi dari aku dan mendaftar di prodi yang sama. Nah, di sini pentingnya di SNMPTN adalah siasat kalian, lihat kakak tingkat kalian yang dulu keterima di SNMPTN itu berapa gitu. Kalian bisa nggak sih buat nyampe ini di SNMPTN? Nah, kalau misal emang bisa, ya alhamdulillah. Kalau misal enggak, ya berarti kalian harus mencadangkan diri kalian di pilihan yang kedua itu, yang jurusan yang mungkin kalian bisa survive, dan juga tapi kamu juga suka gitu di sana. Jangan sampai kalian benar-benar benci di situ. Tapi kalau emang benar-benar kamu pengennya di pilihan yang pertama itu, ya kamu harus berjuang secara ekstra di UTBK gitu. Kayak sadar diri lah ya, sadar diri, sadar posisi. Kamu bisa nggak sih gitu. Dan setiap orang tuh pasti punya kemampuan itu, tergantung bagaimana dia mengenali dirinya sendiri. Kalau emang dia kenal benar-benar sama dirinya, apakah bisa nggak sih? Nah itu bisa juga kalian akan mendapatkan jurusan yang sesuai gitu. Dan juga yang perlu dikencengin adalah doa sama Allah Subhanahu wa taala, doa minta restu sama orang tua itu harus banget, karena kuncinya itu juga di situ ketika kalian pengen berjuang. Gitu sih. Cuman ya kalau kalian SNMPTN sih sebisa mungkin kalian ambilnya yang satu universitas. Emang ada ya univ yang mau diduain? Kayaknya nggak ada deh. Jadi di satu universitas yang sama, dari jurusan yang pertama sama yang kedua, biar kemungkinan keterimanya itu lebih besar daripada yang lainnya. Begitu. Oke, ini karena memang sudah waktunya ya udah jam 21:01. Nah, ini kita baru bahas tentang hukum Newton dan belum selesai sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Fisika itu kita belajar pelan-pelan aja, yang penting mudeng daripada kesusu tapi luput kabeh. Jadi ini kalau belajar fisika tuh sambil diserapi ya, serapi ilmunya gitu. Nanti diulang lagi, dicatat lagi. Yang penting tuh catat sih. Ketika kalau kamu itu nyatet,
kamu punya catatan, kamu nanti bisa ingat lagi, reminder lagi, ternyata dulu tuh cara ngitungnya begini toh, cara menyelesaikannya tuh begini toh, begitu. Mending belajar trading ya, boleh juga sih belajar trading, tapi trading orientasinya kan untuk mendapat kebebasan finansial gitu. Untuk kalau belajar ini mah investasi kita ya, investasi remaja itu emang yang paling baik adalah investasi ilmu ya. Kalau kita masih muda, kita kan masih bisa dibilang belum punya uang ya yang banyak. Jadi kita investasi terbesarnya adalah ilmu. Ketika kamu itu berilmu, pasti kamu itu akan ditinggikan derajatnya dari yang lainnya. Kalau malas nyatet gimana? Ya kamu harus rajin-rajin liatin HP, screenshot-nya gitu, atau catatannya temennya gitu. Atau fotokopi lah ya, fotokopi kemudian di stabilo. Tapi memang nih dari ngetik, ngelihat sama nulis tangan yang meningkatkan ingatan lebih lama, yang long term memory itu adalah menulis. Ketika kamu menulis, ketika kamu ngomong, ngerekam, itu kamu bisa ingatan jangka panjang. Kayak gitu. Jadi sebisa mungkin ya kamu nyatet gitu. Yang malas ya jangan malas. Karena memang kuncinya di situ. Apapun rajin pangkal apa sih? Rajin pangkal apa sih? Pandai ya, rajin pangkal pandai. Gitu. Oke. Sambil nabung-nabung juga biar nanti ketika di perkuliahan tuh kalian tuh nggak cuma jadi kupu-kupu, karena rugi banget bayar UKT tapi kamu nggak pakai UKT-nya buat maksimal. Oke, baik, karena ini sudah waktunya kita tutup dulu pertemuan kita pada malam hari ini. Oke, kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan doa bersama-sama. Semoga dengan doa penutup ini Allah memberikan kemudahan kita untuk menyerap ilmu kita yang didapatkan malam hari ini dan juga bisa membuat kita ingat lebih lama lagi dan berkah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat malam adik-adik semuanya. Selamat mempelajari UTBK Fisika dan pelajari yang lainnya. Jangan lupa fisika itu adalah konsepnya dulu dipahami. Nanti untuk link YouTube-nya, untuk